Ah, iya ini, iya, tadi pertanyaannya keren ya. Relawan yang belum menikah sekarang ini, jumlahnya kalau pengungsinya berubah-ubah. Nah, jumlah berubah-ubah ini gimana? Apakah mereka sudah kembali ke rumahnya? Jadi kalau di mana ya? Kalau di Lombok itu setelah 1 bulan mereka berusaha bangkit untuk ngebangun rumah. Jadi kita juga perlu ngobrol nih gitu, bukan gosipan ya. Ngobrol gitu, misalnya kita lihat-lihat juga gitu. Kok agak sepian ya hari ini, kok makanannya masih ada lebih gitu. Yang lain kemana gitu kan, kadang misalnya kita kasih 80 sampai 100 pack itu ada lebihan gitu. Ternyata oh udah sebagian pulang, sebagian ngebangun rumahnya, ngeberesin puing-puing. Anaknya nggak mungkin ditinggal karena masih bayi, pasti dibawa. Terus ada yang bapaknya udah kerja jadi ibunya nyicil-nyicil berbenah. Nah seperti itu. Nggak apa-apa juga sih, kita butuh informasi dari para tetangga. Nah boleh kita kasih titip atau memang dia udah banyak di situ jadi dia nggak akan kembali lagi gitu. Jadi dia bersihin puing-puing di situ tapi dia juga nggak kembali ke rumah gitu. Ya udahlah seadanya di situ, berarti ya ya sudah gitu. Nah kalau lebihan gimana, karena saya tinggalnya di tempat yang sama-sama juga sama sebagian penyintas. Sebagian penyintas itu adalah keluarga kader seperti itu, jadi sama-sama ya, pasti punya anak gitu. Jadi ya kita share ke anak-anak yang ada di situ. Kadang yang jelas di wadahnya itu diselamatkan lagi. Nah, karena jangan dibuang, nanti bisa dipakai ulang. Nah seperti itu. Kalau pagi pulang ya baru malam. Ya ini sering terjadi. Nah ini kan perlu kita tahu berapa, apa namanya, sudah berapa lama berlangsungnya. Ya kalau masih seminggu 2 minggu biasanya masih pada banyak di camping misalnya. Tapi kalau sudah lebih dari sebulan 2 bulan, nah itu sudah pada pulang. Jadi kita mesti cek waktunya juga. Lalu gimana mengelola donasi susu formula. Ya itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ketika kita membuka donasi itu disampaikan, dituliskan di situ bahwa tidak menerima formula usia berapapun gitu. Pun kalau pernah ada yang memberikan UHT, saya nggak tahu dari siapa, terus anaknya tuh diare, jadi mereka nggak pernah minum susu. Ada sumbangan susu, mereka minum, anaknya malah jadi sakit. Jadi ada dua, antara dia nggak, jarang dan tidak terbiasa, yang kedua itu expired. Nah kan kita nggak tahu kalau sumbangan segambreng-gambreng sebanyak itu, kita nggak bisa cek expired date-nya. Itu yang jadi poin. Sedangkan kalau kita ngasih bahan makan, kita kan tahu jelas ya, misalnya wortel ya seginilah expirednya, tahu lah segini. Nah seperti itu udah disampaikan di awal. Jadi saya rasa kita perlu menyeimbangkan informasi ya. Kenapa sih harus ASI, kenapa sih harus MPASI, kita harus bikin gitu. Karena kita harus menyeimbangkan. Kita nggak anti formulasi, nggak anti gitu, tapi sampai sana itu gimana gitu. Apakah mereka kita kasih tunjuk juga, edukasi, menyiapkan formula yang tepat. Dan menyiapkan formula yang tepat itu pakai air yang direbus dari kompor mati, ceklek itu, terus dituang, didinginin duluan, dicek dulu suhunya di tangan atau di itu udah di sendok, itu udah cukup, nggak terlalu panas atau tidak. Nah lalu nanti harus cuci per 3 bulan, harus ganti. Nah seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu itu bisa menyaksikan sendiri dan menentukan sendiri itu seperti apa perlakuannya gitu. Apakah mereka sanggup melakukan itu di kondisi bencana saat ini gitu. Dan formulanya untuk usia berapa. Jadi makanya kenapa butuh konselor PMBA atau konselor MPASI itu untuk
memperpanjang atau mengupayakan tetap berjalan proses menyusunya itu di usia 0 sampai 2 tahun atau lebih gitu. Karena kalau formula itu kan di kondisi bencana malah nambah bencana. Nah, gimana kalau udah terlanjur masuk gitu, kita kecolongan. Nah, seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa mau gimana caranya nggak sampai ke tangan-tangan itu, dan kita udah stop dulu di dapur, kita olah jadi puding, atau mungkin kalau di Lombok tiba-tiba bikin mac cheese gitu, mereka malah bingung kan. Kita sesuaikan aja lah apa yang biasa mereka makan gitu. Jadi ya khawatir mubazir juga gitu, mereka tidak terbiasa makan dengan menu-menu yang memakai susu. Nah, kita bisa tanyakan aja, biasa yang pakai menu susu itu bikin apa sih gitu di mereka gitu. Atau kita ada yang bikin kue kali, yang bisa bikin kue, atau misalnya apapun lah bisa dikreasikan. Jadi pasti ada dari warga itu yang bisa mengolah. Sama tadi yang terakhir apa ya? Yang itu MPASI instan ya, tadi MPASI MPASI instan itu maksimal 5 hari di kondisi bencana, lebih dari itu nggak bisa dikasihin. Itu sama aja juga kalau kita makan mie instan 5 hari berturut-turut, pagi, siang, sore. Itu kalau kita nggak mau ya jangan ke anak juga gitu. Karena kita makan the real food from the real people. Ya. Iya. Iya. Bingung ya, gak kebayangan ya. Iya. Iya. Pemberian. Iya. Ya, Ibu, saya bisa paham apa yang Ibu rasakan ya. Seperti tadi itu, kalau memang Ibu bisa yakin bahwa nanti saat donasikan itu dia bisa membuat bentuk lain, atau sudah di-cut dulu di awal. Jadi kita sudah bukan ngasih gelondongan formula itu, kita sudah olah duluan gitu. Memang itu butuh effort. Kita udah olah duluan tuh jadi puding atau jadi kue atau jadi apapun gitu. Atau kita bisa sampaikan bahwa yang suka masak, yang butuh susu, ini buat dimasak gitu, bukan buat diberikan. Kalaupun memang itu formula harus diberikan, memang kan harus sepengetahuan tenaga medis apakah memang dia butuh suplementasi atau seperti apa. Ada juga di daerah mana ya, saya lupa, bencana itu diolah sama warga, Bu, jadi lulur dari masker. Masker wajah, lulur badan. Atau Ibu kalau mau share ke sana ya kan langsung glowing ya nanti habis bencana.
Nah, kalau ibu mau bagikan ke puskesmas ke tempat lain ya himbauannya seperti itu. Tapi bisa yakin nggak itu bisa terjadi bahwa mereka nggak akan ngasih formula. Kalau enggak ya langsung aja diberikan ke yang suka masak ya, biasanya yang catering atau hajatan. Ini saya ini dijadiin aja gitu, jadiin makanan, bahan makanan gitu. Atau misalnya sebuah gitu ya, sebuah kan kadang ada yang harus ada yang pakai susu atau apapun lah. Pasti teman-teman di Lumajang bisa berkreasi. Nah, MPASI instan kalau di daerah bencana itu pakai catatan maksimal diberikan sebanyak 5 hari. 5 hari aja udah. Jadi misalnya kalau mau bagi ya nggak usah banyak-banyak ya. Satu ibu dibagi ya itu 5 hari itu udah maksimal. Dengan tambahan edukasi ya bahwa ya seperti yang saya sampaikan tadi. Oh ya mau. Iya. 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 Iya betul betul. Iya. 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 Sama-sama. Boleh.
Iya, ini keren-keren ya. Pertanyaannya nggak ada yang pendek, nggak ada yang simpel. Iya, itu berarti tandanya semuanya mikirin ya. Nggak gitu aja gitu, mikirin gitu. Strategi pengolahan empati supaya tetap baik itu tadi, yang contoh nyata adalah saat Bogor ya menyiapkan makanan itu dan diterbangkan oleh helikopter lalu dilempar ke bawah dan itu nyampe. Nanti mungkin saya minta teman-teman di sini bisa menyimak video lagi, nanti mohon bisa diulang karena di situ ada gimana dia naik heli dan kita menyiapkan yang semeja panjang itu. Itu kita masakan dari subuh, dari jam habis sholat subuh itu udah cetek kompor. Kebetulan ada salah satu teman yang punya kafe, jadi sebelum kafe buka kita buka duluan ya, kita masak. Harapannya jam 8 selesai dan itu untuk dikonsumsi di siang dan kita sesuaikan dengan heli, lalu kita susun menu yang awet-awet sampai misalnya dia dikonsumsi habis asar ya, seperti itu. Nah itu, mari ahli gizi kita pikirkan untuk menu-menu itu. Nah seperti itu. Iya, ya makannya sih cepet ya, 10 menit 15 menit kalau anak-anak lama mikirinnya. Nah, nah ibu posisi di mana, mendistribusikannya pakai apa, perjalanan berapa panjang, bagaimana membeli bahan-bahan itu. Misalnya rumahnya atau tempat pengungsian, tempat masaknya itu deket banget, setengah jam nggak sampai, berarti kita bisa ancang-ancang masak habis kita sarapan baru kita masak, kita distribusiin, itu kan lebih fresh. Nah kalau kami di Bogor dengan kondisi saat itu tidak bisa, karena itu kita seperti Cinderella, begitu jam 5 masak, kita udah nyiapin dulu buat di rumah, kita kabur ke kafe, udah ribet-ribet, nanti jam 11 itu kita udah kembali ke rumah, ke sekolah masing-masing, antar jemput segala macem. Seperti itu Bu, 1-2 minggu hidup kami. Jadi itu kita nggak kemana-mana loh, kita di Bogor aja gitu, di rumah masing-masing. Tapi itu bencana menyatukan kita ya, dari segala penjuru itu datang untuk in charge seperti itu. Jadi ya kita kembali ke rumah siangnya, nah besok pagi-pagi kita seperti itu lagi. Nah itu karena lokasinya kita sudah tahu, kita sudah paham. Nah ini ibu posisinya di mana, atau kalau seperti saya di Lombok itu kan sangat sebelahan ya, cuma jaraknya jauh-jauh gitu, jadi bisa saya sampai lokasi lagi tuh baru maghrib tuh saya baru selesai, karena emang butuh 2-3 jam untuk drop ke 7 titik. Nah itu kita perhitungkan menunya. Jadi atau begini, di 6 10 6 yang cincang halus, cincang halus, cincang kasar sama saring, kebalik ya, saring dulu, cincang halus lalu kasar. Itu kita kasih aja gelondongan. Kita edukasi di sana, kita bawain itu alat masak kita. Ibu-ibu seperti ini, supaya apa? Supaya lebih fresh, dan ibu-ibu bisa melakukan itu ketika kami sudah tidak di sini. Jadi bukan kita yang nyaringin dari rumah, tapi karena di Bogor itu kan nggak mungkin kalau di becek-becek itu kayak gitu ya, bikin dengan porsi yang banyak, balitanya banyak, mungkin tadi lihat cup-cupnya itu kan banyak sekali. Jadi kita bikin di sini, jadi langsung bubur lembek aja, nggak mungkin juga kita saring. Jadi kita perlu manajemen masak itu, nggak mungkin kita saring. Kalau kita bawa itu ke sana, kita edukasi para konselor PMBA itu pada turun lapangan langsung di situ. Makanya saat di Palu kan langsung kan itu di depan ibu-ibu, karena mereka bisa gitu. Jadi ada juga yang di bento-bento box itu masih utuh. Nah mereka udah dapet kan info hari sebelumnya, nah itu mereka bisa lakukan tuh seperti itu gitu. Kadang ada yang anaknya nggak mau, udah dialusin dari awal, misalnya pas lagi mau makan baru dialusin. Kan kita juga anak-anak kan beda-beda ya karakternya, seperti apa. Nah seperti itu aja, itu akan lebih nggak mudah rusak gitu. Lalu perbedaan tekstur, yaitu kita hanya
Kita bermodalkan saringan, sendok yang cuma dibanyakin aja, terus ya kita samakan dengan menu dewasa. Jadi kita juga sampaikan nanti kalau di rumah ibu ada masak hari ini begini-begini, bisa di teksturnya seperti ini yang dicincang. Nanti mungkin ketika kami sudah selesai di sini, adiknya udah naik tekstur, jadi cincang halus dulu, lalu cincang kasar dan seterusnya. Gitu. Jadi kita mesti cari cara ya menyesuaikan itu yang di lokasi itu seperti apa. Lalu ini kendala yang pernah kami saat di Merapi. Ini 2010, sudah lebih dari 10 tahun lalu, dan hari ini sudah lebih gencar untuk menyampaikan message bahwa baiknya tidak memberikan biskuit, formula, bubur instan seperti itu. Jadi saya rasa ini sudah lebih update informasinya gitu. Memang sih kalaupun ada sudah disediakan ya seperti itu tadi yang tadi ibu dari Lumajang dan dari Depok ya yang jawaban saya sampaikan, bahwa pastiin sampai sana itu enggak seutuh-utuhnya cuma-cuma kita bisa olah dulu dengan bahan makanan lain, atau kita bisa sampaikan kalau instan itu maksimal untuk usia 5 hari dan biskuit itu boleh sih boleh, tapi namun harapannya dia juga bisa makan makanan bener. Jadi ibaratnya biasanya anak-anak kan makan nasi dulu baru boleh makan es krim. Jadi yang utama dulu apa gitu, baru biskuit gitu. Jadi kalau masih ada makanan yang nyata yang bisa dicemil, misalnya jagung rebus atau misalnya somai biasanya, atau apapun lah yang lokal itu bisa ditawarkan itu dulu. Jadi biskuit itu kan memang mudah ya, semua makanan kering itu memang lebih mudah gitu, mudah dibeli, mudah didapatkan, mudah didistribusikan. Tapi ya itu hanya pelengkap aja setelah semua makanan utamanya itu sudah terpenuhi. Ya gimana? Iya. Iya boleh. Iya. Iya, ini waktu konseling menyusui, jadi dan ini belanja di pasar tradisionalnya, langsung ke pasarnya. Nah ini waktu itu memang masih pakai bak terbuka yang ada saat itu ya, selain ambulans tentu aja. Nah ini formula langsung saya tarik, gimana caranya nggak nyampe ke ibu-ibu. Ini distribusinya pakai ambulans tuh, wadah-wadah bentonya. Ini edukasi kesehatan buat anak-anak. Ya ini kumpul bersama. Lah ini kondisi seperti ini bertenda-tenda, dan gimana caranya kita bisa tetap menyampaikan edukasi. Ya ini untuk pengukuran status gizi, pasti teman-teman kesehatan pasti tahu ini. Mengukur lila juga, konseling lah. Nah langsung ini di tenda kita bawa makanan yang ada, atau kita tanya aja ibu lagi masak apa hari itu. Nah seperti itu, karena kan emang hunian lagi nggak memungkinkan ya untuk bikin-bikin. Nah ini di Bogor, ini langsung nyampe, coba itu seperti itu cup-cupnya. Nah ini kita banyak banget ya, itu seperti ini setiap hari bisa dipakai ulang. Ini untuk yang dewasa, untuk anak bisa semuanya. Untuk toddler. Nah ini wadah makannya memang kita lebihkan karena mungkin ada kakaknya ini yang akan siap untuk dilempar, jadi harus fix betul packagingnya. Ini udah naik di heli dan kita ikut. Nah seperti ini. Kita juga ngasih sabun cuci piring, sabut-sabutnya, buat alat masaknya, jadi nggak cuma yang udah jadi aja. Seperti itu.
Iya. Sama-sama, Mbak Yuna. Iya. Bisa, bisa relawan, bisa semua, bisa dari rumah. Iya. 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 Bahan yang ada. Iya. 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 Hmm. Amin. Baik. Terima kasih. Tidak apa-apa. Maaf ya, Pak. Iya, Pak. Amin. Baik, saya terima ya, Pak. Terima kasih. Nanti saya cetak sendiri aja. Ya, online ya, paperless ya. Ya, terima kasih Pak Zainal. Iya, silakan. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.